Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imaduddin SIKOM MIKOM MDR PAR selaku dosen pengampu desain presentasi dan pitch deck. Perkenalkan, nama saya Andika Haryatuko dengan NPM 2022 1041533. Di sini saya akan membahas SDG 5, yaitu Gender Equality, yang berjudul membangun kesetaraan untuk masa depan berkelanjutan. Baik, lalu kenapa sih saya ingin mengangkat SDG 5 ini? Karena perlu kita ketahui, kekerasan berbasis gender adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang masih sering terjadi dan dampak besar bagi kehidupan sosial. Kekerasan ini bukan hanya melanggar hak perempuan, tetapi juga membuat mereka sulit berkembang, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan masyarakat. Karena itu, mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan, agar tercipta masa depan yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua. Seperti yang bisa kita lihat, di sini terdapat grafik jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan KBGTP di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2024. Yaitu provinsi pertama yang menduduki nomor 1 adalah Jawa Barat, lalu disusul ada Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan Papua Pegunungan. Tujuan dari SDG 5 ini apa sih? Tentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender untuk masa depan yang lebih baik, mengurangi kekerasan berbasis gender lewat edukasi, pencegahan, dan perlindungan bagi korban, lalu mendukung kebijakan dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan keadilan gender dan masa depan yang berkelanjutan. Dari data yang valid dari Catahu 2024, Komnas Perempuan tercatat sebanyak 397 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dan jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, Komnas Perempuan menekankan pentingnya pendataan yang lebih rapi dan kebijakan yang lebih kuat, termasuk penerapan Undang-Undang TPKS untuk mencegah kekerasan dan melindungi hak perempuan. Lalu dari hal tersebut tentu pasti ada dampaknya. Yang pertama, dampak tersebut adalah membuat perempuan jadi sulit mengakses pendidikan, pekerjaan, dan ikut aktif di masyarakat. Lalu menurunkan kualitas hidup serta membuat perempuan merasa tidak aman, baik di rumah maupun di ruang publik. Dan yang terakhir, menghambat terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Solusi dari masalah tersebut, yang pertama ada memperkuat pendidikan tentang kesetaraan gender sejak dini, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dengan menyediakan layanan pendampingan yang aman dan mudah diakses oleh korban. Memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan kasus agar lebih rapi, akurat, dan saling terhubung. Mendorong kerjasama antara pemerintah, aparat hukum, organisasi masyarakat, dan media untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Jadi dari semua tadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi masalah serius yang menghambat terciptanya kesetaraan dan pembangunan yang berkelanjutan. Banyaknya kasus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan belum berjalan maksimal, sehingga dibutuhkan komitmen dan kerjasama semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi semua. Sebagai warga negara yang baik, mari bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, berani menolak dan melaporkan segala bentuk kekerasan, serta mendukung kebijakan dan program perlindungan perempuan. Dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, kita dapat membangun masa depan yang bebas dan dari kekerasan dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saran, kritik, atau pertanyaan, bisa menghubungi kontak yang tertera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.